Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Doa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, ada masuk semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai hidup rukun di rumah. Yuk kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran materi hari ini adalah 1. Menyebutkan arti ungkapan pada teks cerita. Yang kedua, menyatakan kumpulan objek dengan bilangan. Yang ketiga, membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu ramah dan sopan. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga di rumah menjaga kerukunan di rumah. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Sebelumnya, apa sih hidup rukun? Dan bagaimana hidup rukun di rumah? Hidup rukun adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Sedangkan hidup rukun di rumah adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi kepada anggota keluarga, baik itu kepada ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, dan lain-lain. Contoh kegiatan hidup rukun di rumah. Yang pertama yaitu membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti mengepel, menyapu, membersihkan rumah, mencuci piring, membantu ibu memasak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu saling menyayangi antar saudara, baik kakak maupun adik, seperti menghormati kakak, membantu pekerjaan rumah adik, meminjami mainan adik, dan lain-lain. Sedangkan contoh kegiatan tidak hidup rukun di rumah yaitu 1. Tidak membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua, saling bertengkar atau berkelahi dengan saudara. Yang ketiga, membentak orang tua atau melawan orang tua. Anak-anak, tahukah kalian apa manfaat hidup rukun di rumah? Manfaatnya adalah terciptanya lingkungan rumah yang damai dan tentram dan disayangi oleh kedua orang tua. Nah, anak-anak, guru akan membacakan teks cerita. Dengarkan baik-baik ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan kepada Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin sangat berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mereka tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dari cerita tersebut terdapat dua kata asing, yaitu buah hati dan buah tangan. Buah hati yang dimaksud adalah bukan hati yang berbuah, akan tetapi memiliki arti anak. Dan buah tangan bukan berarti tangan yang berbuah, tetapi memiliki arti oleh-oleh. Kata asing tersebut disebut juga kata ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Oleh-oleh yang diberikan ayah kepada Mutiara yaitu buku. Mutiara ingin menyimpan bukunya di dalam rak. Wah, ternyata buku Mutiara sangat banyak. Ayo kita perhatikan buku-buku yang tersusun rapi di rak tersebut.
Bagaimana ya cara menghitung buku di rak tersebut? Mutiara mengelompokkan bukunya. Satu kelompok terdiri dari 10 buku. Satu kelompok buku sama dengan 1 puluhan. Dua kelompok buku sama dengan 2 puluhan. Dan 3 kelompok buku sama dengan 3 puluhan. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh tersebut terdapat 3 puluhan dan 7 satuan. Jadi, banyaknya buku yaitu 30 ditambah 7 sama dengan 37. 10 buku dengan 10 kubus sama dengan 1 puluhan. 10 puluhan kubus sama dengan 100 atau biasa disebut dengan ratusan. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita hitung jumlah kubus berikut. Pada gambar ini terdapat 10 puluhan kubus dan 2 puluhan kubus ditambah juga 3 kubus. Jadi, banyaknya kubus adalah 100 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 123 kubus. Mutiara sangat gemar membaca. Banyak sekali jenis buku yang ada di dalam raknya. Ada buku cerita anak, buku pengetahuan, dan buku nyanyian. Mutiara mengambil salah satu bukunya, yaitu buku nyanyian. Dalam buku nyanyian tersebut, terdapat salah satu lagu yang sangat disukai oleh Mutiara, yaitu lagu Peramah dan Sopan. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Nah, anak-anak, setelah kita bernyanyi lagu Peramah dan Sopan, terdapat 2 tanda bunyi pada lagu tersebut. Tanda panjang ditandai dengan tanda garis, dan tanda pendek ditandai dengan tanda titik. Coba kita nyanyikan ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Pada lirik tersebut, ada tanda titik dan juga garis. Tanda titik artinya dibaca pendek, sedangkan tanda garis dibaca panjang. Pintar sekali. Kesimpulan dari materi hidup rukun di rumah yaitu 1. Ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Yang kedua, nilai tempat bilangan yang terdiri dari satuan, puluhan, dan ratusan. Dan yang terakhir yaitu tanda panjang dan pendek pada lagu Peramah dan Sopan. Tanda panjang ditandai dengan garis, dan tanda pendek ditandai dengan titik. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya untuk belajar di rumah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.